Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, anak-anak ibu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Pagi Ibu, alhamdulillah Nah, sehat di Ibu. sini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memulai, Ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Di sini udah masuk semua atau masih ada yang belum? Iza, Hafi, Tia Maulina, Hanifah, Sitrohma. Oh ini atau Aisyah Mini ya. Iya Bu, baru masuk Bu. Baik. Nah, di sini Ibu ingin memberikan materi pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, bisa dilihat di Google Classroom-nya ya. Baik, di sini Ibu sudah membagikan layar. Kalian sudah masuk kan ya di Google Classroom-nya. Bisa dilihat materi keanekaragaman makhluk hidup. Iya Ibu. Iya Ibu. Nah, di sini kita akan belajar tentang keanekaragaman makhluk hidup. Nah, tujuannya kita mempelajari ini yaitu memahami keanekaragaman hayati di bumi, menjelaskan cara klasifikasi makhluk hidup, mengidentifikasi ciri-ciri bakteri dan fungi, mengenali sumber energi terbarukan dan tak terbarukan, dan menjelaskan peran makhluk hidup dalam ekosistem. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3, yaitu genetik, spesies, dan ekosistem. Di mana keanekaragaman genetik ini variasi di dalam spesies-spesiesnya. Kemudian keanekaragaman spesies di sini itu variasi antar spesies, bukan antar genetik lagi. Dan kemudian keanekaragaman ekosistem di sini variasi di lingkungan hidupnya, baik itu di genetik maupun di spesiesnya. Nah, kenapa sih kok kita harus melestarikan keanekaragaman hayati? Apa sih itu pentingnya? Karena untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sumber pangan, obat-obatan, dan bahan baku, dan yang terakhir itu pendukung adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Nah, di sini klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Tujuannya itu pastinya untuk mempermudah kita sebagai siswa untuk mengidentifikasi hubungan antara spesiesnya. Nah, di sini juga klasifikasi makhluk hidup itu dikelompokkan mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Di mana yang pertama itu ada kingdom, filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan yang paling terkecil itu spesies. Kemudian ekosistem sendiri di sini yaitu merupakan suatu sistem yang terdiri dari makhluk hidup baik komponen biotik maupun komponen abiotik yang saling berinteraksi antar komponennya, baik itu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta faktor abiotik lainnya. Nah, di sini kalian punya pandangan mengenai apa itu klasifikasi makhluk hidup. Nah, biar tambah jelas, Ibu akan memberikan kalian video pembelajaran mengenai keanekaragaman makhluk hidup. Bisa dilihat. Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir mengapa di dunia ini makhluk hidup sangat beragam? Ada kucing, mangga, ikan, burung, wah banyak sekali ya. Tapi bagaimana caranya para ilmuwan mengelompokkan makhluk hidup yang hanya di ini? Nah, jawabannya adalah dengan klasifikasi. Klasifikasi adalah proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri mereka. Dan klasifikasi
aplikasi, kita bisa lebih mudah mempelajari dan mengenali hidup di sekitar kita. Sebelum membahas klasifikasi makhluk hidup, apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Kita ambil contoh seekor kucing. Bayi kucing yang lahir akan terus tumbuh dan berkembang sampai dewasa. Saat dewasa, kucing dapat berkembang biak untuk memperoleh anak. Saat mencium aroma ikan yang lezat, kucing akan mencari dan menghampiri ikan tersebut. Kucing Nah, baik. Kalian udah paham betul apa itu keanekaragaman makhluk hidup dengan melihat video pembelajaran barusan. Nah, kemudian Ibu ingin memberikan kalian ulangan harian mengenai keanekaragaman makhluk hidup. Bisa join di quiznya. Untuk kalian bisa lihat di sini. Iya Ibu, tunggu Ibu. Dari yang lain masuk, kita mulai saja. Silakan untuk karena soalnya hanya bisa dilihat baik, di sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi kita pada kali ini. Baik, kalau tidak ada, sebelum menutup pembelajaran kita pada kali ini, Ibu ingin menanyakan kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Ibu. Baik, Tia, apa? Keanekaragaman makhluk hidup yang sering disebut dengan keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi yang ada makhluk hidup dari semua sumber termasuk tumbuhan, hewan, jamur, mikroorganisme, dan ekosistem tempat mereka hidup. Variasinya mencakup keanekaragaman di dalam jenis gen, antar jenis atau spesies, dan tingkat ekosistem. Baik, di sini Ibu simpulkan mengenai materi kita pada hari ini, yaitu di mana klasifikasi merupakan pengelompokan makhluk hidup yang digunakan untuk para studi untuk mengidentifikasi hubungan antar spesies serta mempermudah dalam pengelompokan ciri-ciri makhluk hidup. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum itu kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.